Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan etika bisnis berdasarkan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmawati Dwi Puspita. Saya dari mahasiswa Universitas Narotama, Prodi Manajemen dengan NIM 01221012. Definisi etika bisnis. Etika ialah pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Etika berperan sebagai suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Sedangkan bisnis merupakan pertukaran barang atau jasa dengan saling menguntungkan atau saling memberikan manfaat. Oleh karenanya, etika bisnis menyangkut tata pergaulan di dalam perilaku bisnis. Jadi, etika bisnis dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan yang terbaik atas kegiatan bisnis sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan disepakati bersama. Etika bisnis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah sumber moral yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan bangsa. Nilai-nilai tersebut tetap relevan sebagai pedoman atau pegangan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dunia bisnis di Indonesia terlihat telah berkembang dengan sistem dan praktek bisnis kapitalistik yang tidak etik karena menekankan pada pengejaran keuntungan sebesar-besarnya dengan kecenderungan mengabaikan hak orang lain, seolah bangsa ini sudah kehilangan etika dan karakter dalam berperilaku bisnis. Jikalau kapitalisme tak lagi terelakkan, bisakah kita membangun kapitalisme yang bermoral? Kita bisa menyebutnya sebagai etika bisnis Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah seharusnya menjadi pegangan bagi setiap individu dalam menjalankan perannya di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam berperilaku bisnis. Setiap individu menjadi bagian dari bisnis, sebab bisnis membutuhkan orang sebagai pemilik, manajer, pekerja, dan konsumen. Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membangun kembali bisnis yang beretika Pancasila. Syarat mutlak dapat diwujudkannya etika bisnis Pancasila adalah mengakui terlebih dahulu Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga asas-asasnya dapat menjadi pedoman perilaku setiap individu dalam kehidupan ekonomi dan bisnis sehari-hari. Baru sesudah asas-asas Pancasila benar-benar dijadikan pedoman etika bisnis, maka praktek-praktek bisnis dapat dinilai sejalan atau tidak dengan pedoman moral sistem ekonomi Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu keutuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Meskipun nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat, kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Nilai yang pertama, yakni ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Nilai kedua yakni kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, sedangkan keadaban mengindikasi keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. Karena itu, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban dari nilai
kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, contohnya seperti tolong-menolong, penghargaan, kerjasama, dan lain-lain. Nilai yang ketiga yakni persatuan. Perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, karena sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatannya atas nama agama, namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka pandangan dari etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik. Nilai keempat yakni kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi atas nama mencari kebaikan. Pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah atau kebijaksanaan. Nah, nilai kelima yakni keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut Kohlberg, keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Contoh kasus saya pakai yaitu sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. BPOM pastikan coklat Cadbury mengandung minyak babi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengklarifikasi bahwa produk coklat mengandung minyak babi dengan merek dagang Cadbury asal Malaysia tidak masuk ke dalam peredaran produk resmi di Indonesia. Kepala BPOM Roy Alexander Sparingga menjelaskan lembaga pimpinannya telah melakukan uji lab terhadap sampel coklat Cadbury asal Malaysia yang beredar di pasaran dan memastikan produk yang dimaksud bersifat halal terhadap 13 varian Cadbury yang telah diuji lab. Untuk itu, imbuhnya halal atau tidaknya suatu produk impor menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, sedangkan peran BPOM adalah memberi izin percantuman logo halal setelah menerima sertifikat dari halal dari MUI. Kepala LPPOM MUI Lukmanul Hakim di lain pihak mengungkapkan lembaga pimpinannya telah menguji sampel 10 produk Cadbury yang diambil dari pasar dan didapati hasil negatif terhadap DNA minyak babi. Namun dia mengaku perusahaan coklat yang berpusat di Inggris tersebut telah berhenti memperbarui sertifikasi halalnya sejak 1997. Setelah sebelumnya selalu mengantongi sertifikat serupa dari MUI sejak awal 1990-an. Sebelumnya, Mendak Muhammad Lutfi mengatakan impor produk tidak halal dilegalkan menurut hukum Indonesia. Hanya syaratnya harus ada keterangan yang dicantumkan dalam komposisi. Terkait kasus Cadbury yang sempat menghebohkan banyak pihak tersebut, Lutfi berpendapat bahwa perusahaan kakao itu berada dalam ranger yang benar. Produsen telah mencantumkan komponen minyak hewani meski tidak dijelaskan secara detail. Kedepannya lanjut. Lutfi Kementerian Perdagangan akan bekerja sama dengan BPOM dan MUI untuk menyusun regulasi yang lebih terperinci mengenai keharusan mencantumkan detail komposisi sebuah produk dari Malaysia pada 2014 adalah 1.540 ton atau setara 4,42 juta US dollar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.